Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari yang Pratama Aliki dari dengan NIM 2201638. Nah, saya berasal dari kelas 5 asisten. Nah, pada video kali ini kita akan mengerjakan use case yang diberikan dalam rangka UTS simulasi pemrograman perangkat jaringan. Nah, di sini sudah ada Google Drive yang berisikan virtual machine yang sudah dikonfigurasi dengan Mininet dan Manus. Bisa dilihat di sini ada 3 file VMDK, MS, dan OVF. OVF untuk kita buka nanti, VMDK ini semua virtual machine disimpan di sini sebesar 6 GB. Oke, di sini kita akan membuat topologi yang bersihkan 4 host dan 4 switch dan dikoneksikan dengan ONOS controller. Nah, topologi ini saling menyambung satu sama lain seperti pada gambar ini. Oke, di nomor 1 kita diminta untuk membuktikan bahwa seluruh host itu dapat berkomunikasi. Lalu yang kedua, kita melakukan pengiriman trafik TCP dan membuktikan bahwa itu sudah dikirimkan melalui trafik TCP. Lalu selanjutnya kita akan melakukan ping dari dan ke semua host dan menggunakan protokol ICMP. Nah, yang terakhir itu kita akan melakukan sniffing pada port yang sesuai. Lalu kita akan melihat protokol open flow mana yang digunakan oleh switch dan yang digunakan juga oleh controller. Oke, kita bisa langsung aja membuka. Nah, kita sudah mengimpor file VMDK yang tadi di Google Drive dan hasilnya seperti ini. Nickname atas nama Pak Garura dan password. Nah, kita masuk aja. Langsung kita buka terminal. Oke, mungkin hal pertama kita lihat kita akan melihat apakah ONOS itu sudah berjalan atau belum. Dengan komen seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ONOS sudah aktif atau bisa bilang sudah running. Maka kita langsung aja membuat topologinya. Kita buat ke directory Mininet, custom, dan kita copy aja contoh topologi ini, lalu kita rename menjadi nah, kita buka, kita custom dulu di sini, yang perlu lah kita hapus aja. Lalu di sini kita tambahkan 4 host berarti 1 ini H2, kita copy aja di sini, 1 baris kita copy, kita buat untuk H2, H1, H4. Oke, nanti kita ganti untuk yang ini berarti switch 1, di sini sudah switch 1. Wait. Oh, di sini si host kita ganti yang switch saja. Di sini berarti switch 1, di sini switch 1. Oke, kita copy lagi 1 baris, 2, 3, 4. Oke, next kita bisa ganti ini berarti H2, H3, H4, H2, H3, H4. Switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, dan juga switch 2, switch 3, switch 4. Oke, tinggal kita tambahkan lainnya. Ini bisa kita ganti dengan berarti switch 1 tadi connect dengan H1 seperti pada gambar, semua host dan switch connect berdasarkan angkanya masing-masing, berarti 1 ke H1, 2 ke H2, 3 H3, 4 H3. Kita tambahkan aja switch 2 H2. Mungkin kita copy dulu. Oke, udah segini dulu. Berarti switch 3 ke H3, switch 4 ke
S4 maksudnya dari switch 3 ke 3, 4 ke 4. Nah, bisa dilihat bahwa di gambar ini switch 1 terhubung ke semua switch juga kan. Berarti kita tambahkan 3 link di switch 1. Switch 1 ke switch 2, switch 1 ke switch 3, switch 1 ke switch 4, lalu switch 2 itu connect ke switch 1 udah, berarti ke switch 3 dan switch 4. Switch 2 ke switch 3, 2 ke switch 4. Oke, mungkin terakhir di switch 3 karena sudah connect ke sini, sudah ke sini sudah connect, sudah connect, yang tinggal ke switch 4. Switch 3 ke switch 4, 4 switch 3. Ini sepertinya masih telepon. Oke, mungkin cukup linknya. Dan karena switch 4 sudah terconnect dengan switch lain juga, langsung aja kita set. Lalu bisa kita run di terminal. Oke, dengan command sudah npm ingin custom, kita masuk ke directory mininet dulu, mininet custom Nah, ini IP yang digunakan ini IP ONOS karena kita akan meremote topologi berikut di ONOS controller. Sekitaran aja langsung ini titik 0 titik satu. Sepertinya ada yang salah di sini. Oke, sudah ada typo. 2mm. Oh iya, di sini ada spasi, harusnya nggak perlu. Tapi my topo. Nah, oke, dia sedang bersihkan. Oke, kita run ulang. Nah, sudah bisa kita buka di ONOS-nya. Di sini kita masukkan ONOS. IP ONOS. Oke, jadi kita pakai localhost saja. Oke, langsung masuk ONOS rock. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 switch. Karena di sini ada 4 switch. Nah, yang ini 4 switch dan belum kita pin off. Agar bisa kita pin off, kita nyalakan dulu reactive forwarding-nya. Nah, ini kita nyalakan ini set. Oke, udah nyala, lalu kita coba pin off. Dan hasilnya akan resultnya akan 6% drop. Kemudian kita buka topologi lagi. Nah, ini berantakan, kita tutup lagi 2. Nah, kita melakukan hasilnya. Ini hasil 4 sudah berhasil dipindah. Oke, mungkin di skill 1 sudah berhasil diatasi. Bukti bahwa seluruh dapat berkomunikasi. Bisa dipastikan dapat berkomunikasi dengan result 0% drop, bahwa semua dapat berkomunikasi satu sama lain. Oke, lanjut ke use case 2. Kita akan melakukan pengiriman traffic TCP. Nah, untuk melakukan traffic TCP ini, kita akan menggunakan extern. Sebenarnya nggak di extern juga bisa, tapi kita akan looping ke semua aja.
Sementara dari miniatur langsung bisa kita menggunakan hyper. Tapi kita pakai eksternal saja. Satu. Nah, kita jadikan satu menjadi klien. Nah, ini kita jadikan server, juga server nah, jadi kita akan mengirim seluruh paket dari H1 ke H2, H1 ke H3 dan H1 ke H4. Dan cPlient 10.0.0.1.2 maksudnya. Min kita kasih time selama 10 detik saja. Lakukan juga ke IP H3 dan H4 karena tadi kita menggunakan IP H2, berarti dari sampai 10.0.0.3 sampai 63. Satu lagi kita IP bintang 10.0.0.4 bintang 60. Oke, langsung bisa kita run. Dia akan menjalankan Hyper mengirim trafik selama 60 detik. Bisa kita lihat di sini. Nah, dia mengirimkan trafik ke seluruh jaringan dan sedang berjalan. Tuh, kecepatannya di sini 17 Gbps dan kita bisa. Oh iya, kita akan melihat protokol TCP. Apakah protokol TCP digunakan di konfigurasi kali ini? Berarti kita bisa membuka website. Karena di sini tuh sudah terinstall Wireshark setelah saya lihat. Nah, Wireshark-nya bisa kita lihat. Dia sedang detect apakah ada interface. Nah, kita sedang menyalakan selama 1 menit. Nah, kita buka S1 TH1. Tuh, protokol yang digunakan sudah TCP. Destination H1 ke H4 bisa buat H1, H1, H3, TCP 4 dan berarti kita sudah menggunakan TCP. Bisa kita lihat juga di yang lain. Oke, cara baiknya kita bisa stop. Ya, protokol yang digunakan sudah TCP. Oke, kita bisa kembali ke Hyper. Kita lihat lagi. Nah, running sudah selesai. Bisa kita lihat bahwa selama 60 detik dia berhasil mengirimkan 45 GB ke H2, 42 GB ke H3 dan 40 GB ke H4 dengan rata-rata bandwidth sebesar 6 Gbps. Oke, mungkin sudah terbukti bahwa menggunakan TCP dan juga kita sudah mengirimkan trafik ke 3 switch lainnya dari 3 host lainnya dari H1. Oke, mungkin case 2 sudah tersolusi. Trafik sudah kirimnya sudah benar sebesar tadi 40 Gbps. 40 GB, 40-an GB dan bandwidth sebesar 6 Gbps. Protokol yang menggunakan trafik adalah TCP. Sudah kita buktikan tadi di Wireshark bahwa ini tuh host 1 ke host 3 TCP, host 3 host 1 TCP, host 4 host 1 TCP. Begitu pula di yang lainnya. Oke, untuk
host 2 belum terbukti ya, kita coba ulang lagi aja untuk mengirimkan trafiknya. Oke, kita untuk membuktikan host 2, kita buka Wireshark lagi. Host 2 itu di S2 ETH. Nah, kita bisa lihat kalau ada pergerakan di sini berarti dia sedang running. S2 ETH 1, S2 ETH 2 kalau nggak salah. Oke, coba kita lihat. Nah, di S2 ETH 2 ini bisa kita lihat bahwa host 2 sudah berhasil mengirimkan ke destination H1. H2 H1 sudah berhasil menggunakan protokol TCP. Nah, seperti yang lainnya ini sudah berhasil. Kita coba lagi yang lain. Oke, kita close saja. Kita close. Oke, kita saving. Oke. Nah, sudah berhasil. Oke, kita pulang. Kita coba ke oh iya, berarti tadi sudah berhasil ya. Oke, tidak perlu kita ulang. Oke. Jadi sudah berhasil. Tadi juga S1 ke S2 berarti yang tadi belum sebelumnya belum kita cek dan tadi sudah kita cek saat mengirimkan transfer sebesar 38 GB 30-an GB dengan bandwidth 5,5-an lah 5 GB per second dan tadi sudah berhasil dibuktikan oleh protokol TCP. Oke, mungkin software sudah tersolusikan semuanya. Lanjut kita ke use case ketiga. Nah, di use case ketiga ini kita akan memapping ke semua host dan membuktikan bahwa protokol SMP itu yang digunakan. Oke, mungkin ini bisa kita hapus dulu satu agar tidak menyampah ya guys. Oke, berarti nah sini. Nah, berarti kita pilih satu-satu dengan command 1 2 3. Nah, ini kan berhasil tuh. Di sini juga ada tulisan ICMP, berarti sudah jelas bahwa ini menggunakan protokol ICMP. Nah, karena sudah menggunakan protokol ICMP, agar lebih jelas kita buktikan di Wireshark bahwa sudah menggunakan protokol ICMP. S1 S2 itu menggunakan S1 itu kan di sini. Wait. Topologi. Nah, S1 itu kan di sini ke S2. Berarti port yang dilewati 2 dan 2. Oke. Berarti kita lihat di Wireshark itu S2, S1 ETH2, S1 ETH2 dan S2 ETH2. Nah, kita lihat dua port ini. Nah, bisa dilihat kita sedang running pin dan protokol yang digunakan itu adalah rata-rata ICMP saat mengirimkan trafik ke source source H1 ke H2. Begitu pula sebaliknya. Karena kenapa di sini menggunakan protokol ICMP? Karena di sini itu kita ngeping dan ada timbal baliknya. Bisa dibilang ada reply-nya. Berapa MS-nya tuh. Ya, di sini bisa dilihat ada reply-nya. Request, reply. Nah, oke, makanya menggunakan protokol ICMP. Nah, itu kan tadi di Wireshark bisa kita lihat dari S1 TH2. Berarti di port S1, di port 2 yang ada di S1. Nah, mungkin kita coba di port tabelahnya yang ini. Tadi kan yang ini, sekarang yang ini. Di S2, port 2. Oke, kita coba ulang ke Wireshark-nya. Berarti S2 TH2 kita buka apakah akan di CMP juga. S2 TH2. Nah, ini
S2 TH2. Nah, bisa kita lihat juga di sini bahwa protokol yang digunakan sudah CMP juga. Rata-rata ya emang CMP semua. Saat kita ngeping dari source-nya H1 ataupun H2 dan destination-nya H1 ataupun H2, begitu pula kebalikannya. Nah, protokol yang digunakan akan CMP karena ada request dan reply. Itu yang membuat protokol ini berubah menjadi CMP. Oke, berarti aman ya. Sudah terbukti bahwa ini menggunakan CMP. Kita bisa, berarti selanjutnya kita ping, karena kita disuruh mengeping semua host ke semua host, kita pilih satu ping ketiga, buka ulang Wireshark-nya. Nah, untuk S3 ini H1 ke S3, H1 ke H3 maksudnya, sorry. Berarti melalui jalur ini, port 3 dan port 2. Berarti S1 ke TH3. 1 TH3. Nah, bisa kita lihat sudah CMP juga. Nah, pada S1 TH3, port yang digunakan, protokol yang digunakan itu sudah CMP. Begitu pula pasti di port S3 ETH2 bakal CMP juga. Sepertinya kita langsung lanjut ke ping berikutnya. Kita stop. Nah, berarti H1 ping H4 berarti. Kita buka lagi Wireshark-nya. Nah, H1 ke H4 itu berarti kita melalui S1 ETH4, S1 ETH4 dan juga S4 ETH2. Nah, ini juga sudah CMP. Seperti ini tampilannya CMP dari H1 ke H4. Begitu pula sebaliknya. Oke, kita stop. Nah, untuk S4 ETH2 juga pasti sudah dipastikan CMP. Maka kita langsung aja ke ping berikutnya. H2 ping H3. Nah, untuk kita buka lagi Wireshark. Berarti H2 ke H3. H2 ini di sini berarti ke H3. Oke, berarti S2 TH3 dan S3 TH3. Kita pakai S3 TH3 aja. S3 TH3. Nah, protokol yang digunakan sudah di CMP bahwa kita sudah ping dari H2 ke H3. Nah, udah CMP juga. Oke, udah langsung aja kita ganti ke host lain ya, S2 ke H4 dulu, ping H4. Oke, langsung aja kita buka lagi Wireshark untuk membuktikan berarti S2 S4 itu menggunakan jalur ini, S2 ETH4 dan S4 ETH2. Oke, kita S4 ETH2 aja, S4 ETH2. Nah, di S4 ETH2 ini kita sudah lihat oke, sebenarnya running belum berhasil. H2 ping H4. Oke, kita buka Wireshark ulang. Nah, kita bisa lihat bahwa salah menggunakan port tadi, 4 dan 3 terhadap port. Berarti tadi makanya tadi nggak ICMP. Berarti harusnya di S4 ETH3, S4 ETH3, bukan STH2. Nah, ini deh. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini juga sudah ICMP. Nah, jika salah membuka port seperti tadi, maka hasil yang dihasilkan nggak akan muncul ICMP. Oke, kita close lagi. Ya, begitu pula port seberangannya gitu. Yang berseberangan pasti sudah CMP juga. Jika di sini sudah CMP, kita langsung lagi seperti biasa. Oke, lanjut next. Kita ke H3 ya berarti. Oh iya, terakhir ini berarti. H4 sudah ping ke semua tadi.
Oke, terakhir kita buka workshop ulang. Berarti H3 ke H4 lewat jalur ini, portnya 44, berarti 4 S4 TT4 dan S3 TT4. Oke, kita ke S4 TT4 aja. Oke, presenter disini juga sudah ditempel, begitu pula di port seberangnya S3 TT4 pasti sudah SMP juga. Oke, daya sudah tersong use case ini, dan kita juga sudah nge-ping ke semua host yang ada di topologi ini. Kita sudah nge-ping H1 ke H2, terus H1 ke H3, H1 ke H4, S1 ke S2, S3, H2 ke H3, H2 ke H4, dan H3 ke H4. Nah, berarti ada 6 kali ping itu berhasil semua menggunakan protokol CL. Hanya akan mengubah dua, mereka hanya akan bolak-balik gitu ibaratnya. Pasti akan berhasil. Oke, mungkin langsung aja ke case berikutnya. Berikutnya itu kita akan melakukan leaving pada port yang sesuai. Lalu kita akan menunjukkan protokol open yang digunakan oleh switch dan protokol open yang digunakan oleh controller. Oke, mungkin bisa dimulai dari yang digunakan oleh switch ya. Nah, ini kan ada switch, kita buka aja. Nah, ini kan switch 1. Di switch 1 ini menggunakan protokol OpenFlow 14. Seperti yang ada di keterangan berikut. Begitu pula di S2. Nah, S2. Nih, S2 protokol OpenFlow 14 juga. S3 juga sama. S4 itu juga sama di protokol OpenFlow 14. Ini S4. Nih, S1 bisa dilihat. Nih, OF14, S2 OF14, S3 OF14, dan S4 OF14, OF OpenFlow 14, versi 14. Oke, mungkin kita bisa langsung ke case berikutnya yang digunakan oleh controller. Nah, mungkin kita bisa stop running dulu ini. Oke, kita run ulang dengan ini yang sama, kita refresh dulu langsung seperti biarin lah. Nah, kita run ulang, lalu habis di run ulang kita buka workshop lagi. Nah, ini kita buka workshop. Nah, oke. Untuk melihat protokol OpenFlow mana di mana controller, nah kita bisa masuk pada menu loopback pada OpenFlow ini. Nah, seperti yang dilihat. Nah, protokol OpenFlow ini. Nah, di apa namanya? Di controller ini yaitu ONOS controller menggunakan protokol OpenFlow. OpenFlow 1.4 lebih jelas ya. Seperti yang terus pada ini. 1.4 OpenFlow. Oke. Tuh. Jadi pada kita akan membuka topologi ini di ONOS ya. Kita menggunakan kontrol ONOS dengan IP 127.0.1 ini, controller remote IP. Kita buka, tadi kita buka ulang, dan kita lihat di loopback protokol apa yang digunakan oleh controller ini. Nah, seperti bisa kita lihat, protokol yang digunakan dalam controller ini adalah OpenFlow 1.4 versinya. Oke, mungkin terakhir juga sudah tersolve ya. Semua sudah solve. Lalu oke, mungkin karena semua sudah tersolve, cukup sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.